ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus gurunda kita Buya Ki Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bituli hayatih fi sihatin tamah wa afiyatin ammah wa nafa'ana bih. Sampai kita pada renungan masih di seputar ciri dari golongan orang-orang munafik wal iyadzu billahi min dzalik, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 13 dan 14. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini ciri berikut nih, setelah kemarin ciri orang munafik itu selalu senang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, baik kerusakan fisik alam semesta maupun kerusakan pergaulan, kerusakan sosial dan lain sebagainya, termasuk para koruptor. Itu orang munafik itu, ya, karena mereka berbuat kerusakan dengan mengambil harta negara dengan cara yang begitu halus, dengan bermacam cara. Nah, itu bagian dari mufsiduna fil ard, ya. Makanya banyak para ulama, kalau ini diberlakukan ya, kalau yang namanya seorang pembunuh membunuh dengan sengaja terkena hukum qisas. Apa itu qisas? Qisas itu dibunuh lagi dengan cara yang tidak menyakitkan, yang tidak memalukan, cukup hanya dipenggal saja kepalanya. Pencuri ya, itu dipotong tangannya. Tapi kalau pencuriannya sudah merusak alam, dalam artian ini kalau ada pencuri, ada koruptor ya. Koruptor kan pencuri juga, cuman mencurinya beda sama tukang pencuri. Ini beda kalau pencuri dipotong tangan, ya. Kalau koruptor itu levelnya sudah dimutilasi. Tuh. Beda nggak kira-kira? Pencuri tangan dipotong. Tapi kalau koruptor yang mencuri harta negara, bahkan merusak sistem dan tatanan serta alam, ya, perusak. Ini bagian, namanya orangnya perusak nih, bukan pencuri, namanya mufsid. Ini dalam hukum Islam ini bukan lagi dipotong tangannya, tapi dipermalukan. Ya, dengan apa? Dimutilasi. Jadi dibunuhnya tuh digantung di tengah jalan.
Tuh. Tangan dipotong, kaki dipotong, au tuqatta'u au yusallabu. Tuh. Beda sama pencuri biasa. Kenapa? Ini orang sudah berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Cuman kan di sini pada nggak mau. Padahal kan amanat Piagam Jakarta yang sudah disetujui oleh Dekret Soekarno, ya, orang Islam itu wajib melaksanakan syariat Islam yang dia yakini. Tuh. Coba prakteknya bagaimana nih? Wallahu a'lam ini. Ya, baik. Nah, berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan pada mereka golongan munafik, aminu, berimanlah dengan betul kalian. Beriman dengan sebetul-betulnya, tunduk dengan sebetul-betulnya, loyal dengan sebetul-betulnya kepada Allah. Kama amanan nas, sebagaimana orang-orang sudah beriman. Sebagaimana para sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah Rasulullah beriman padanya. Dibilangin begitu, apa jawabnya dia? Nih jawab orang munafik. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Apalah layak kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh pada beriman. Ini maaf nih, ini kondisi pandemik sekarang banyak banget nih yang komentar seperti orang munafik. Banyak. Hei, masjid kosong noh, ramein. Itu mah ke masjid orang-orang bodoh itu. Kok bisa bodoh? Karena nggak sesuai dengan MUI. MUI kan ulama hebat-hebat. Kalau di masjid yang ramein masjid itu mah ustadz kampung, orang-orang bodoh. Tuh, ada tuh begitu suara. Kalau saya mengikutnya ulama-ulama yang jelas, ulama-ulama NU dari MUI, labelnya jelas. Jadi nggak usah ke masjid dulu, ikutin ulama yang jelas, bukan ustadz kampung. Tuh, itu ciri siapa tuh? Ciri orang munafik itu. Ya, disuruh ke masjid begitu jawabnya. Anu'minu kama amana sufaha. Apakah layak kami beriman seperti orang-orang yang bodoh beriman kepada Muhammad dan Tuhannya? Ala, kata Allah, ini jawab Allah nih. Innahum humus sufaha. Ala, ingatlah, sesungguhnya mereka adalah sejatinya orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengerti, ataupun mengerti tapi berangkat khutbah di WA. Ustaz, ini mohon maaf, khutbahnya mesti ngikutin protap. Apa itu? Nanti saya kirim teksnya tuh. Ya, jadi sekarang tuh di kementerian khutbah Jumat juga diatur. Begitu ya. Nah, kirimin dah dari MUI. Jadi khutbahnya harus sesuai dari teks dari MUI. Nggak tahu di kantornya Pak Dudi nih atau kantornya Pak Kholik nih. Kalau kemarin di kementerian tuh dikirimin saya di WA. Tolong di print Pak Ustadz. Ntar buat khutbah pakai ini katanya. Saya lihat isinya ya sama. Protap inian pemerintah. Begitu. Jadi sekarang MUI udah jadi jongosnya rezim jamaah sekalian, nggak punya independensi lagi majelis ulama. Jadi suruh ngikutin apa maunya rezim. Tuh. Kesian sekarang MUI ini. Kecuali yang benar-benar berani mengatakan yang hak itu hak. Wal iyadzubillahi min dzalik. Ya Allah, ujian. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Berikut lagi cirinya bagaimana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa orang-orang yang beriman, mereka juga bilang kami beriman.
sama ente beriman juga. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, ya, artinya kepada gerombolan sama-sama orang munafik, kan dibully, lu udah ngikut sama Muhammad dan para sahabatnya. Apa jawab mereka? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Enggak, kami ini selalu bersama kalian. Cuma kita olok-olok doang, ngambul-ngambulin doang, mau kumpul sama Muhammad dan sahabatnya. Tuh, ini ciri siapa nih? Ciri orang-orang orang musyrik ini orang yang menampakkan permusuhan kepada Nabi. Orang munafik, orang yang punya dua standar. Lagi sama Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dia ngikut kayak orang beriman. Tuh. Ntar kalau udah pulang kumpul sama temennya, kembali lagi jelek-jelekin, bawa berita fitnah tentang Islam dan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Qalu innama inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ingat, Allah akan mengolok-olok mereka. Karena mereka sudah mengolok-olok orang beriman, nanti Allah akan mengolok-olok mereka. Dan Allah akan membiarkan mereka berada dalam kesesatan mereka seraya hidupnya terombang-ambing. Tuh. Jadi hidupnya kagak tenang. Kenapa? Soalnya punya dua standar kan? Ganda dalam jiwanya. Tuh, ini munafik ini. Nah, di antara cara menghilangkan penyakit nifak adalah rajin berinfak. Tuh. Ya, di antara cara penyakit ngilangin apa? Penyakit nih, nifak. Kalau kita di dalam diri kita masih punya dua standar nih, ya. Di antara caranya adalah dengan mengorbankan harta, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik ini kata Allah, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang senantiasa menjual belikan petunjuknya dijual, ya, ditukar dengan ad-dhalalah. Al-huda ditukar dengan ad-dhalalah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sungguh tidak akan merugi perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tongkrongan doang, pakai peci sama kita, sama orang beriman. Pakai baju koko sama orang beriman. Pakai sarung sama orang beriman. Kadang pakai gamis sama jamaah pengajian, tetapi jiwanya terombang-ambing. Ya, kumpul lagi pakai baju koko, lagi pakai gamis, kumpul di masjid, udah kayak orang baik, udah kayak orang bener. Ntar pulang ketemu kumpulan orang yang anti masjid, ketemu kumpulan orang yang anti pengajian, jadi sama mereka lagi. Nah, ini namanya apa nih? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan itu banyak. Nah, ya jamaah sekalian ya. Nah, di antara cara tadi menghilangkan penyakit nifak adalah rajin berinfak. Termasuk katanya para ulama mengatakan adalah kumpul berjamaah di masjid. Itu pun bisa menghilangkan penyakit nifak. Tapi ingat, kalau udah kumpul di masjid, rapatkan barisan. Kalau nggak mau rapitin barisan, nanti kena penyakit tuh. Hatinya jadi pecah belah. Allah bikin hatinya terpecah
belah. Kalau nggak mau kumpul, nggak mau rapatkan barisan ketika berjamaah. Allah berikan perumpamaan nih, orang-orang munafik tuh seperti apa sih? Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang sedang nyalain api. Orang nyalain api nih. Falamma adha'at ma haulahu. Ketika itu api sudah mulai menerangi sekeliling orang itu. Ini yang jadi masalah nih, gambaran orang munafik nih. Apinya dinyalain untuk menerangin. Zahaballahu binurihim. Lalu Allah hilangkan cahaya apinya. Namun Allah sisakan panasnya. Itu gimana kira-kira? Api dinyalain. Tujuan apa tujuannya? Biar supaya terang. Lalu Allah padamkan apinya, Allah biarkan dan tinggalkan rasa panasnya. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan, apinya, cahaya apinya mati, tapi yang disisakan oleh Allah panas apinya. Enak gak rasanya kira-kira? Udah gelap, panas. Udah gelap, panas. Bagaimana rasanya kira-kira? Summun, mereka tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Udah gelap, panas, telinga gak dengar, mata gak lihat, mulut nggak bisa bilang minta tolong. Fahum la yarji'un, nggak bisa pulang. Coba gimana saya itu? Terkurung dalam kegelapan, pengap, ada rasa panas, mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar orang bicara, mulut nggak bisa ngomong, akhirnya nggak bisa kembali ke tempat asal. Na'udzubillah. Tuh, gambaran jiwa, kondisi kejiwaan orang munafik. Susah gak kira-kira? Lengkap dah tuh. Udah gelap, panas, mata gak bisa lihat, telinga gak bisa dengar, mulut gak bisa ngomong. Itu gambaran orang yang jiwanya terdapat penyakit nifak. Na'udzubillah. Enak gak kira-kira tuh? Bang Pepen, enak gak? Gelap, panas, buta, tuli, bisu, lengkap dah tuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Atau ada lagi perumpamannya, Allah berikan dalam gambar dalam Al-Quran. Au kasayyibim minas sama. Ini sih nggak panas, hujan gede. Lagi hujan, fihi zulumatun, tapi kondisinya gelap banget dah. Udah hujan, gelap. Apalagi kalau kondisinya hujan gelap di tengah lautan tuh. Saya mau tanya, gelap mana ada di tengah hutan sama gelap mana ada di tengah lautan? Tuh, coba. Gelap mana kira-kira? Lautan. Karena hitam tuh. Kalau di hutan masih ada hijau-hijau. Ini di tengah lautan, gelap gulita, hujan lebat. Na'udzubillah. Ada wara'dun, petir, wabarkun, kilat menyambar. Gimana saya itu? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Akhirnya yang cuma bisa dilakukan apa? Tangannya, jari-jarinya nutupin telinganya, nggak tahan. Apa? Dari minas sawa'iq, dari sebab kencengnya itu suara guntur dan gemuruh. Na'udzubillah. Hadaral maut.
karena takut akan kematian. Udah gelap, hujan gede, naudzubillah, petir menyambar. Wallahu muhitun bil kafirin. Nah, itu kalau Allah udah mau menghendaki itu, Allah liputin, tutupin itu semua. Ya. Orang-orang kafir nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah begitu. Yakadul barqu, hampir-hampir itu kilat, yakhtafu absarahum, menyambar matanya. Tuh, gimana coba tuh? Kalau gelap gitu, ngarepin ada petir sama kilat. Petir suara gak kuat, tapi dia perlu ada cahaya. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Dia cuma bisa jalan kalau ada petir lagi bernyambar. Cetar, ada cahaya kan? Wah, kelihatan udah so terang noh di jalan. Begitu petir hilang, berhenti. Wa idza azlama alaihim qamu. Nah, kalau udah hilang petirnya, nggak bisa jalan lagi. Diam nungguin ada petir. Tuh gambaran kejiwaan, kondisi kejiwaan orang-orang yang munafik. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, Allah pun bisa hilangkan, mampu hilangkan pendengaran sekaligus penglihatan mereka. Tuh, kena petir, jeder, matanya buta. Kena guntur, suaranya bergemuruh, telinganya tuli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuh, jamaah, kalau Allah udah mau, gimana kira-kira? Mau gak jadi orang-orang munafik? Hah? Apa kita mau jadi orang munafik? Na'udzubillah. Ayo hilangkan penyakit nifak. Di antara dengan caranya apa? Banyak berinfak. Hilangkan penyakit nifak. Kalau nggak punya uang, bagaimana caranya menghilangkannya? Banyaklah berjamaah, datang ke rumah Allah dengan menyatukan hati. Caranya merapatkan barisan. Karena Nabi beritahukan, la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Rasulullah udah ngancem nih, kalau udah mau berjamaah rapatkan barisan. Kalau kagak, ingat, hati kalian Allah akan bikin saling berselisih. Kelihatannya kumpul tapi hati nggak akur, curiga mulu sama orang sebelah. Na'udzubillah. Mau gak kira-kira? Nah, kalau nggak mau, rajin ke masjid. Sekali datang ke masjid, rapatkan barisan. Ya, mudah-mudahan ini renungan beberapa ayat dari Al-Quran suratul Baqarah tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, Allah berikan kita pemahaman dan manfaat dalam merenungkan panduannya. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah tentang masalah ketauhidan dan keimanan kepada Al-Quran. Dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih jamaah sekalian. Sekali lagi kami ucapkan sama panitia dan pengurus subuh kemarin Sabtu tanggal 18 Juli dengan kebersamaan jamaah, alhamdulillah acara kita sukses. Ya, acara kita lancar. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan yang dikumpulkan baik tenaga, pikiran ataupun harta, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan buat kita semua dan balasan yang berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian, mari kita baca, sebelum baca Yasin kita baca doa minta perbaikan nasib. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina, Allahumma anqulna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wal muslimina minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiqi ila sa'ah wa minasy syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilas sihhah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilat taufiq wa minal bid'ati ilas sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minadh dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala jami'i dhalika bilutfikal mufdi ila ridhak al-munhi ila jannatik al-mashu bidhalika bin nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Izam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq limahabbika minal a'mal wa sidqa tawakkul alaik wa husna dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahi ya latif ya razzaq ya wadud ya qawi ya matin. As'aluka ta'alluhan bika wastighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan salihan fil iman wal yaqin wa mulazamatan
fil haqqi wad din wa 'izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubu tahakabburun wala utuwun wala fasad innaka sami'un qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaitonir